Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tenggelam di Sungai Mahakam, kawasan Pulau Atas, Samarinda, seorang jurumudi perahu ditemukan tidak bernyawa. Keberadaan rombong di sentra kuliner pedagang kaki lima Basuli Sambaliung kini dipersoalkan. Mahyudin masih terus bergerilya untuk mendapatkan perahu pengusung di Pilgub Kaltim 2024. Keberadaan rombong di sentra kuliner pedagang kaki lima Basuli Sambaliung kini dipersoalkan. Itu karena sejumlah rombong sudah tidak difungsikan dan ditinggalkan pemiliknya. Mendapati hal ini, pihak kelurahan mengaku prihatin. Mereka meminta para pedagang kembali berjualan, terutama pemilik rombong yang berasal dari bantuan pihak ketiga. Terkait kendala air, listrik, dan sejenisnya, pihak kelurahan akan mengupayakan agar hal tersebut terpenuhi. Ini sepanjang kami monitor, memang ada beberapa rombong yang saat ini masih belum aktif ya. Nah, oleh karena itu kita berharap terlebih lagi rombong-rombong yang memang berasal dari bantuan CSR Brokol kemarin, kita harapkan untuk segera aktif kembali berjualan, dan segala kendala tentu akan diusahakan oleh pengurus PKL Basuli, tentu bekerjasama dengan kami untuk mengupayakan beberapa kendala yang selama ini menjadi keluhan seperti listrik, air, dan lain-lain. Sejatinya pusat kuliner ini senantiasa ramai dikunjungi saat malam. Jumlah kunjungan menurun saat jembatan penyeberangan diperbaiki. Kini semuanya sudah lancar dan diharapkan pedagang kembali meramaikan tempat ini. Viko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tarian khas Kalimantan Timur inilah yang meramaikan pelaksanaan Musda Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD Kaltim periode 2024-2027 yang digelar di Samarinda. Kegiatan ini pun dihadiri Badan Pengurus Cabang se-Kalimantan Timur. Samarinda, selamat datang Kalimantan Timur. Aplaus. Sekretaris Umum HIPMI Pusat Angga Wira menyatakan, Musda kali ini berjalan aman dan lancar. Proses pemilihannya pun cepat karena dilakukan melalui aklamasi. Meski awalnya mudah, namun Angga mengingatkan tantangan HIPMI Kaltim tidak mudah. Terlebih setelah daerah ini ditetapkan menjadi ibu kota negara yang berpusat di Sepaku Penajam Pasir Utara. Para pengurus diminta lebih sigap, mengingat Kaltim akan jadi barometer kemajuan HIPMI di Indonesia. Yang kita banggakan Ketua Umum BPD HIPMI Kaltim. Investasi yang hadir. Alhamdulillah melalui proses yang ada terpilih aklamasi Saudara Andi Wijaya. Nah, ini tentunya menjadi bagian proses regenerasi di HIPMI, dan harapan kami tentunya HIPMI Kalimantan Timur ini akan menjadi salah satu HIPMI barometer HIPMI di seluruh Indonesia, karena juga kita lihat posisi yang sangat strategis ya, keberadaan ibu kota Nusantara yang ada juga di Provinsi Kaltim, dan tentunya juga selama ini sumber daya alam daripada Kaltim yang menopang pembangunan Indonesia, dan kami harapkan juga memang dengan keberadaan HIPMI Kalimantan Timur ini mampu membawa ya tingkat kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja, menciptakan banyaknya jumlah pengusaha.
Ketua terpilih Andi Asawijaya menyatakan, di masa kepemimpinannya HIPMI akan dibuat lebih santai dengan mengutamakan persahabatan. Namun demikian, setiap anggota harus serius agar tidak tertinggal dengan organisasi lainnya. Tapi juga mungkin HIPMI ini kita buat jangan terlalu kaku, kita bikin santai karena isinya anak muda semua. Saya punya visi misi itu, saya sederhanakan, persahabatan tetap utama. Bagaimana kami bisa di HIPMI membuka peluang-peluang untuk membawa anak-anak muda yang ada di Kalimantan Timur bisa berkembang, apalagi kita menjadi tuan rumah di IKN. Kita berproses bagaimana teman-teman ini bisa berkontribusi aktif di IKN ini, isu yang sangat strategis sekali karena memang sekarang kenyataannya masih minim sekali pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kalimantan Timur terlibat. Musda HIPMI Kaltim ini terasa berbeda. Itu karena sejumlah perwakilan dari beberapa daerah mengirimkan utusannya, termasuk dari Papua. Mereka datang untuk melihat kemajuan Kaltim sekaligus melihat perkembangan pembangunan IKN. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Semangat. Boleh tepuk tangan untuk Anda semua. Peserta lomba menembak ini terlihat cekatan. Dari 6 sasaran yang dibidik, seluruhnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat dan tepat sasaran. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, lomba yang digelar di Palaran ini untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-78. Dalam lomba, 95 peserta dibagi menjadi 2 kategori, yakni menembak reaksi atau IPSC dan MMA atau Man Match Eksekutif. Kita melaksanakan kegiatan lomba menembak dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-78. Tadi pagi sudah dibuka langsung oleh Bapak Kapolda dan mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk jumlah pesertanya sendiri kemarin? Untuk jumlah peserta ada 2 kategori. Jadi untuk kategori IPSC ada 50 peserta dan untuk kegiatan lomba kelompok AA Reaksi ada 45 peserta. Tidak hanya kelompok umum, lomba ini pun diikuti oleh atlet PON Kaltim. Mereka memanfaatkannya untuk menambah jam terbang serta mengukur kemampuan dan ketangkasan. Mereka mengaku lomba semacam ini tidak hanya diikuti di Kaltim, namun di berbagai daerah di Indonesia. Kalau saya persiapan ini menunjang untuk persiapan PON saya untuk membela Kaltim. Jadi saya harus banyak jam terbang, terutama saya harus menghadiri semua event yang ada di Kalimantan Timur, baik di Kalimantan maupun di daerah Jawa. Daerah Jawa ya. Untuk yang kejuaraan seperti ini sudah berapa kali Bang diikuti? Saya mulai ikut kejuaraan dari 2021 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Kemudian persiapan yang lebih khusus lagi untuk kejuaraan seperti apa biasanya Bang? Persiapan setiap hari latihan, latihan terus. Untuk senjatanya sendiri? Kalau untuk senjata, kita selalu dengan adanya pertandingan begini, kita bisa tahu kesiapan senjata seperti apa. Kami laporkan kepada Bapak Kapolda bahwa BSC. Para pemenang disiapkan sejumlah hadiah. Rencananya lomba semacam ini akan semakin sering digelar untuk meningkatkan kemampuan sekaligus ajang latihan menghadapi pertandingan yang lebih bergengsi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Untuk juara pertama